Shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jemaat Tuhan GKI Klasi Solo dan simpatisan dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta C.L. Sutrisno dari GKI Kabangan Solo. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati mengucap syukur untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini bersama-sama kami meluangkan waktu untuk mendengarkan akan sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari renungan kita pada saat ini, yang saya ambilkan dari kitab Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Yang demikian sabdanya: orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Berbagi setiap kita mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hikmat. Kalau dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita membutuhkan yang namanya hikmat. Tetapi sebagai orang Kristen, hikmat dari manakah dan yang seperti apakah yang harus menjadi pedoman, pegangan, penuntun dalam hidup kita? Nah, konteks kita sebagai anak-anak Tuhan berbicara hikmat, kita hanya membutuhkan hikmat dari Tuhan. Nah, seperti apa hikmat dari Tuhan itu yang harus kita perhatikan? Nah, kitab Amsal yang kita baca bersama-sama tadi, ada 3 pokok hal yang perlu kita perhatikan. Penting bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mendengarkan hikmat Tuhan serta melakukannya, karena tidak ada gunanya kita mendengar, kita belajar tentang hikmat, namun kita tidak melaksanakannya. Sebab bila hanya mendengar namun tidak melakukannya, menjadi sia-sia dan percuma saja. Akan menjadi baik dan menjadi berkat bagi kita bila mana setelah kita mendengarkan, setelah kita belajar, merenungkannya, kita menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yaitu orang bisa bermasalah, bahkan terjerat oleh hukum. Oleh karena apa? Yaitu bibirnya, mulutnya yang seperti apa? Yang sembarangan berbicara, sembarangan berkomentar, sembarangan mengucapkan segala sesuatu tanpa adanya bukti. Itu jatuhnya fitnah dan itu menjadi hoax. Nah, terlebih pada masa-masa kampanye ini kita juga mendengar dan kita mungkin juga tahu dari berita kalau ada dari pendukung paslon A dilaporkan oleh paslon atau pendukung paslon B dan seterusnya. Semuanya itu karena merasa dirugikan,
dari ucapan, dari berita yang disampaikan entah oleh seseorang ataupun oleh pihak lain yang dianggap merugikan, itu hoax, maka ia berusaha untuk bisa membawa ke ranah hukum. Walaupun dalam konteks pemilu tentunya yang lebih berwenang dan yang harus pertama dilaporkan pengaduan itu bukan ke polisi tentu, yaitu ke Bawaslu, karena yang langsung berkaitan dengan kejadian peristiwa atau urusan dengan pemilu. Nah, terlepas dari itu semuanya, itulah yang perlu kita berhati-hati di dalam bertutur kata untuk apapun, dimanapun, dalam konteks hidup apapun kita harus tetap berhati-hati. Baik dalam konteks di masyarakat, baik dalam konteks di tempat kerja, dan juga di pelayanan kita di gereja. Kita tidak boleh sembarang mengucapkan, karena apa yang salah, apa yang keliru tentu akan harus kita pertanggungjawabkan. Itu hikmat yang pertama, supaya berhati-hati menggunakan mulut kita, menggunakan bibir kita. Yang kedua, di sini kita diajarkan bahwa orang yang benar, jalan hidupnya itu memang tidak mudah. Benar itu maksudnya apa? Ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari masyarakat, yaitu orang yang hidupnya lurus, yang seturut dengan kehendak atau firman Tuhan. Jika dalam konteks hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak memang tantangannya, banyak hambatannya. Namun kita percaya ketika kita belajar untuk hidup benar dan hidup lurus dalam kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tentu Tuhan akan membela kita. Tentu Tuhan akan menolong kita. Nah, di sini kita melihat hidupnya akan diberkati. Itu menurut dari Amsal yang kita baca pada Amsal 12 ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang salah, yang tidak benar, ya kita akan mempertanggungjawabkan itu. Tetapi ketika kita sudah melakukan dengan baik, dengan benar, sekalipun mungkin ada orang tidak suka dengan kita, kita difitnah, sekali lagi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita, entah melalui orang lain, entah melalui siapa yang simpati dengan kita, empati dengan kita, yang peduli dengan kita, mau menolong kita. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk hidup dalam hikmat, yaitu hikmat Tuhan pada hal yang kedua. Yang ketiga di sini dikatakan orang yang tidak mau belajar. Nah, ini orang yang entah karena sudah merasa pandai, merasa pintar, merasa segala-galanya, sehingga ia tidak mau belajar untuk apa? Memperbaiki hidupnya. Ya karena sudah merasa benar, merasa paling baik. Ketika diberi masukan bukannya berterima kasih, tapi mungkin malah cenderung marah-marah, tidak terima dan sebagainya. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa firman Tuhan mengatakan kalau orang yang tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki dirinya, ia akan terpuruk, ia akan terjerembab. Oleh apa? Oleh kebodohannya. Oleh apa? Oleh perilaku perbuatannya, perkataannya yang keliru, yang salah, yang tidak seharusnya, tidak sepatutnya, atau tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya diucapkan. Nah, kita bersama-sama boleh belajar hikmat dari Tuhan. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Mari kita mendengarkan nasihat, baik itu dari setiap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, atau nasihat mungkin dari orang-orang yang kita pandang bijaksana,
orang-orang yang memang baik hidupnya, yang patut kita contoh, kita teladani hidupnya, supaya hidup kita semakin baik dari hari ke hari. Selamat untuk terus berjuang, belajar hidup menjadi bijak, dan juga hidup hikmat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh belajar tentang hikmat dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya mengerti, memahami, namun setelah mendengar, merenungkan, kami juga menerapkan dalam hidup kami, agar hidup kami berbahagia, hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami juga boleh menjadi sarana berkat dan kebaikan bagi orang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pemilu yang tinggal sebentar lagi, sekitar 2 minggu atau sekitar 14 hari. Tuhan menyertai penyelenggara pemilu pusat dan di daerah, dan juga pengawas pemilu yang di pusat maupun di daerah, pemerintah yang di pusat dan di daerah, dan semua warga masyarakat. Kami bersama-sama menjaga supaya pemilu itu dapat berjalan dengan baik, pemilu ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, damai, dan juga membuat kami bahagia di dalam menyongsongnya. Dan kami bertanggung jawab untuk menggunakan hak pilih kami. Tuhan beri kami hikmat supaya kami tidak salah memilih pemimpin kami. Kami juga serahkan seluruh kehidupan kami di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, biarlah senantiasa dalam lindungan dan penyertaan Tuhan saja. Kami serahkan seluruh langkah hidup kami bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan yang selalu ada dan menjadi penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara dari Jemaat Tuhan GKI Kasih Solo. Firman Tuhan telah usai, namun Tuhan tetap terus menyertai kita di dalam menerapkan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin.